Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pasar Bubrah Gunung Berapi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi saat pendakian di Gunung Merapi, Yogyakarta. Waktu itu aku masih berumur 20 tahun dan kami mengalami kejadian mistis saat melakukan pendakian di Gunung Merapi 19 tahun yang lalu. Waktu itu kami sudah merencanakan untuk menyambut weekend dengan mendaki gunung dan tujuan kami adalah Gunung Merapi via jalur Selo. Kami berangkat berempat dan kebetulan 3 temanku ini, Gatot, Yuda, dan Ahmad, satu jurusan denganku di salah satu universitas swasta terkenal di Jogja. Hari Sabtu pun tiba. Pagi-pagi kami sudah mempersiapkan semuanya termasuk tenda dan bekal, dan kami pun melakukan undian untuk siapa yang akan kebagian membawa tenda. Mungkin karena nasib sedang sial, jadinya aku yang kebagian membawa tenda. Lalu segera kami melakukan perjalanan via motor untuk menuju base camp Selo. Kami tiba pukul 10. Kami tidak langsung naik, soalnya kami berencana untuk melakukan pendakian malam hari. Karena dirasa malam ini adalah bulan purnama, jadi jalur pendakian akan lebih menarik. Gatot menyelesaikan pendaftaran administrasi. Untuk menunggu sampai sore hari, kami jalan-jalan ke sekitar desa sekalian untuk membeli sayur atau bahan-bahan tambahan yang diperlukan selama pendakian. Saat itu aku terlalu dalam untuk mengeksplor desa tersebut. Tak disangka aku salah masuk jalan dan itu ternyata pemakaman desa. Kalau di daerah pedesaan itu, pemakaman umum biasanya terletak di antara batas desa. Jadi kalau mau ke desa sebelah, biasanya harus melewati makam tersebut. Dalam hatiku berkata, loh kok malah kuburan? Langsung aku segera balik menuju base camp. Saat sedang balik itu, aku berjalan sendirian. Karena tata krama di sana masih kental, aku harus menunduk bila bertemu atau bersimpangan jalan dengan orang yang lebih tua. Dan kebetulan waktu itu, aku melewati jalan pintas setapak kecil tidak jauh dari pemakaman umum desa itu. Aku bersimpangan dengan seorang kakek tua, memakai tongkat dengan jenggotnya yang panjang dan seluruh rambutnya sudah beruban. Aku bilang, "Amit Gembah." Kakek itu cuma diam dan mempersilahkan aku lewat duluan. Aku agak merasa aneh saat melewatinya. Terasa dingin seperti es udaranya. Setelah beberapa langkah aku menoleh, tapi kakek itu sudah tidak ada. Aku langsung berjalan cepat, pura-pura tidak tahu. Padahal jantungku itu sudah dag-dig-dug. Bayangkan saja, siang hari ini mau masuk jam 12-an, sudah melihat hal-hal yang begitu, aku cepat-cepat balik menuju base camp. Di tengah jalan, aku bertemu dengan Yuda yang sedang membeli makan di warung mie ayam dekat dengan base camp. Aku pun ikut makan juga di situ akhirnya. Dan aku menceritakan hal yang barusan aku alami. Yuda malah tertawa, dikiranya aku bohong. Sampai aku bilang, "Sumpah Yud, sumpah." Dia tertawa terbahak-bahak mendengar ceritaku itu. Tukang mie ayam tersebut menyahut, "Sering kok mas kejadian seperti itu. Warga sini juga tidak asing mendengar cerita itu. Dan katanya kalau yang menampakkan diri itu kakek-kakek, biasanya akan ada hal yang menarik selama pendakian. Tapi kalau yang menampakkan diri itu kakek-kakek mukanya merah dan marah-marah, mending jangan naik gunung, soalnya biasanya akan ada malapetaka yang terjadi." Yuda berbisik kepadaku, "Mitos bro, mitos." Aku cuma mengangguk aja dengan perkataan tukang mie ayam tersebut dan berterima kasih atas infonya. Setelah selesai makan, kami menuju ke base camp. Di sana sudah ada Gatot dan Ahmad yang sedang tidur-tiduran. Dia tanya aku, "Kalian dari mana aja bro? Lama amat. Abis cari makan bro," jawabku. Kemudian si Yuda bercerita tentang kejadian yang habis aku alami. Belum puas mengejekku dan mencari teman untuk menjadikanku bahan lelucon.
Kami bersantai sampai menjelang sore hari sekitar jam 5 lebih 15 menit. Kami bersiap-siap dan kami sepakat setelah sholat maghrib kita langsung melaksanakan pendakian. Aku bilang sama teman-temanku seusai melakukan sholat maghrib. Gimana bro, siap OTW? Kami berpamitan dengan rekan-rekan pendakian lainnya di base camp. Jam 6 lebih 30 menit, kami start dari base camp Nuh Selo. Kami menikmati pendakian tersebut tanpa menggunakan alat penerangan karena malam itu cuacanya mendukung. Dan bulan menyinari langkah kami setapak demi setapak. Sering juga kami bertemu dengan pendaki lain yang turun gunung. Kami menyapanya. Terlihat mereka agak lusuh, tetapi muka mereka bahagia. Mungkin karena mempunyai pengalaman baru yang ingin diceritakan kepada teman-temannya yang lain saat sampai di base camp. Tidak terasa sudah 2,5 jam kami berjalan. Akhirnya tibalah di pos 1 jam 9 malam. Di sini masih terkondisikan jalannya, dan kami mulai memakai penerangan karena sinar bulan tidak bisa masuk karena tertutup rimbunnya dedaunan. Setelah sekitar 5 menitan kami beristirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju pos 2. Kami berjalan bergantian, Gatot menjadi leader waktu itu dan aku kebetulan diurutkan paling belakang. Saat mulai memasuki ke tengah hutan, aku merasa di belakangku itu ada sesosok orang yang mengikutiku. Seperti ada sepasang mata yang menatapku dan terus-menerus mengikutiku. Kalian pasti tahu rasanya dan merasakan apa yang aku rasakan. Bulu kuduku terasa berdiri semua. Jantung agak dag-dig-dug. Tapi karena adrenalin yang terpacu, aku cuek aja akhirnya untuk terus fokus pada pendakian. Saat di tengah perjalanan menuju pos 2, Yuda minta istirahat dulu untuk minum air. Kami berhenti dulu. Nah, disitulah aku melihat sepasang mata yang memantul akibat sinar senterku. Saat aku sorot lagi ternyata itu hanya monyet. Tapi aku penasaran, sorot mata yang terpantulkan sinar tadi bukan seperti mata monyet tadi. Agak lebih besar dan tinggi. Gatot bertanya, "Apa tor sing mbok delok?" Aku cuma bisa bilang, "Monyet tot, koyo rupamu." Kami tertawa terbahak-bahak waktu itu sampai terdengar suara pendaki lain yang sudah ada di pos 2. Mereka mengasih kode dengan sorot lampu senternya. Aku bilang, "Wah, sudah mau sampai pos 2. Itu dikasih kode dari atas. Yuk lanjut lagi." Kami pun bergegas dan lebih semangat karena sudah mau sampai pos 2. Dari pos 2 ini, kami hanya lewat saja karena sudah terlalu lama istirahat di tengah perjalanan tadi. Saat ini kami menuju lokasi yang dinamakan Watu Gajah. Seperti formasi awal, Gatot menjadi leader dan aku di paling belakang. Hal-hal yang kami bicarakan waktu pendakian adalah momen-momen yang paling menghibur. Kadang kami mengeluh dengan candaan, "Mau cari tempat tidur aja kok sampai kayak gini. Yo balik daripada encok." Yuda kakinya sudah kram. "Lemah, turun berok bro." Lalu Ahmad menyaut, "Bawa aja ke Maerot, pasti sembuh. Kasih minum betadine pasti sembuh." Yuda hanya bisa tertawa karena kami kompak mengejek dia. Itulah hiburan selama perjalanan kami ini. Tidak terasa kami sampai di lokasi Watu Gajah. Sekitar 40 menit dari pos 2, di sini jalanan mulai menanjak dan harus ekstra hati-hati. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Setelah beristirahat sekitar 10 menitan, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju Pasar Bubrah. Setelah beristirahat sekitar 10 menitan, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju Pasar Bubrah yang konon terkenal angker atau singit. Kami harus menjaga etika selama dalam pendakian. Kata orang Jawa, harus menjaga etika ketika bertamu ke rumah orang lain. Butuh waktu 1 jam untuk menuju Pasar Bubrah. Kabut mulai turun dan udara agak lembab. Ramalan cuaca hari ini Amsyong agak meleset.
karena mendung datang tiba-tiba dan angin agak begitu kencang walaupun tidak berbahaya. Ini menambah beban kami saat mendaki. Mungkin karena faktor itu yang menyebabkan kami tersesat, tapi kami yakin waktu itu sudah sesuai dengan jalur dan tidak berbelok kemana-mana atau keluar dari jalur pendakian. Saat itu aku melihat jam sekitar jam 12:45. Saat kami berusaha mengecek lokasi sambil berjalan menuju ke atas, kami mendengar suara ramai di balik bukit kecil itu. Kami lega, ternyata kita tidak salah jalur. Karena di sana terdengar suara yang ramai, kami pikir mereka pendaki yang sedang ngecamp untuk menunggu matahari pagi. Semangat kami kembali, lebih cepat lagi kami mendaki. Cepat-cepat ingin sampai ke pasar bubrah tersebut. Tapi kalian tahu nggak? Setelah sampai di sana, apa yang kami alami? Tempat itu berbeda dengan apa yang kami pikirkan. Memang benar di sana ramai, tapi keramaian ini bukan dari para pendaki. Di sini seperti pasar, dan kalian tahu orang yang berjualan di sini bentuknya agak aneh, hingga mereka melebihi ukuran manusia biasa. Si Gatot saja, menurutku sudah lumayan tingginya, hanya sebahu mereka. Dan anehnya, saat kami melintas mereka seperti acuh tak acuh. Hal-hal yang dijual tersebut adalah hal yang wajar, mirip seperti pasar tradisional. Kami coba bertanya kepada seseorang yang melintas di depan kami. Bertanya apakah jalur yang kami ambil itu sudah benar. Tapi tidak ada yang mau menjawab pertanyaan kami. Mereka tampak sibuk dengan keperluannya masing-masing. Kami berempat bertatap muka. "Tot, piye Tot?" tanyaku kepada Gatot. "Mboh Dap, koyoke kene kesasar ki," jawab Gatot. Dalam hatiku jadi was-was. Kami berjalan melewati tengah-tengah pasar tersebut. Si Yuda dan Ahmad terdengar sedang membaca ayat kursi sambil berjalan. Aku hanya bisa baca bismillah saja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Aku merasakan tatapan sepasang mata lagi. Lalu di depan kami, ada sesosok kakek-kakek memakai tongkat dan kagetnya, itu adalah kakek-kakek yang aku lihat saat di desa Selo tadi. Persis, kakek itu hanya menunjukkan arah dan tidak berkata sepatah kata pun. Kami hanya bisa berterima kasih kepadanya. Saat menuju lokasi yang dibilang oleh kakek itu, ternyata adalah lahan kosong dengan lokasi yang terbuka dan cocok sekali untuk membangun tenda. Karena stamina kami yang terkuras akibat shock, akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan tenda. Aku masih menahan ceritaku tentang kakek yang tadi. Mungkin besok aja aku ceritakan. Kami segera mendirikan tenda dan tidur. Suara keramaian tadi masih sayup-sayup terdengar, bikin merinding. Kami kelelahan dan akhirnya terlelap. Dengan perasaan getir dan takut, tidak terasa pagi hari Ahmad sudah bangun dan membangunkan kami semua. "Dap, tangi Dap. Cepet tangi Dap." Itulah yang Ahmad bilang, memaksa kami untuk segera bangun dan melihat apa yang terjadi. Kami kaget bukan kepalang karena lokasi tempat kami mendirikan tenda ada di tepi jurang. Terpaut 1 meter sudah jurang, dan kalian tahu, pasar bubrah itu terpaut 30 meter di atas kami. Dan yang menjadi anehnya, semalam itu kita melewati lahan landai dan banyak orang yang berjualan. Tapi kok kita bisa bikin tenda di sini? Itulah yang membuat kita bingung semuanya. Akhirnya, setelah membereskan tenda, kami bergegas menuju pasar bubrah. Di sana banyak tenda dari para pendaki yang sedang menuju puncak. Kita langsung menuju puncak, akhirnya dengan meninggalkan tenda dan perlengkapan yang tidak perlu di pasar bubrah. Setelah sampai di atas puncak, kami kaget. Ternyata ada yang tahu dan ketemu kami di jalan semalam. Katanya kami dipanggil tidak mendengar. Padahal sudah disorot pakai lampu senter dan diteriaki jalurnya di sini bukan di situ. Mereka pikir kita sedang mencari kayu bakar untuk membuat perapian. Jadi mereka membiarkan kita. Kita pun menceritakan pengalaman yang kita alami. Mereka terdiam dan serius mendengarkan cerita kita. Mereka cuma bilang, "Hati-hati bro."
Akhirnya kami pun turun gunung dengan kelompok mereka. Kami masih ngeri dengan kejadian yang semalam. Untung ada kakek-kakek itu yang menunjukkan arah dan kita bisa menemukan tempat kosong untuk mendirikan tenda. Karena kita sudah kelelahan. Dalam perjalanan turun gunung, tidak terjadi hal-hal yang aneh. Base camp menjadi heboh karena cerita kita yang masuk ke pasar setan. Kami seperti artis ditanyain sana dan sini, sampai berulang-ulang. Setelah bersih-bersih badan dan membuang sampah selama pendakian, akhirnya aku ada waktu buat bercerita. Kakek yang kita ketemu di pasar tersebut adalah kakek yang aku maksud. Gatot malah menyalahkanku. Kenapa nggak bilang dari tadi malam, bro? Kampret kowe. Kowe ki malah ngece pas dikandani wingi. Wih, salah ke Yudai. Jawabku sambil tertawa. Dan itulah pengalamanku saat melakukan pendakian di Gunung Merapi, Yogyakarta via jalur Selo.